Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi semua. Kami masyarakat awam kembali lagi dan yang tak henti-hentinya mencoba untuk memperhatikan kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari sambil menunggu keputusan dari MK yang tentu saja secara psikologis sangat terpengaruh yang dalam pergulatan antara ketidakpastian dan harapan. Apalagi sekarang ini banyak para elit-elit dari kalangan akademisi, pakar-pakar, dan para elit-elit kekuasaan seperti Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Din Samsudin, dan banyak lagi untuk mengajukan sahabat pengadilan atau amicus curiae. Maka untuk itu kami mencoba merenung untuk mencoba tidak terlalu banyak berpolemik dan berusaha mengalihkan pandangan sejenak untuk melihat stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan dari negara-negara lain sekedar untuk refreshing dan sebagai referensi semoga bisa untuk negara kita nantinya ke depan. Ya, semoga itu harapan kami. Kami mencoba mencari negara yang mencapai tingkat kesejahteraan yang paling baik. Dan menurut Global Peace Index atau GPI tahun 2022, kami melihat 5 negara yang dianggap memiliki tingkat kedamaian tertinggi, sekaligus memiliki kedaulatan yang kuat adalah negara satu. Tingkat pertama adalah Islandia. Negara ini dikenal dengan stabilitas politiknya, rendahnya tingkat kejahatan, dan kedaulatannya yang kuat. Kemudian di peringkat kedua adalah Selandia Baru atau New Zealand. Selandia Baru sering dianggap sebagai salah satu negara yang paling damai di dunia. Dengan sistem demokratis yang stabil dan tingkat korupsi yang rendah. Nah, di peringkat ketiga adalah Denmark. Denmark dikenal dengan sistem kesejahteraan sosialnya yang kuat dan tingkat kebahagiaan yang tinggi, yang sejalan dengan stabilitas politik dan keamanan negaranya yang terbaik. Kemudian di peringkat keempat adalah Portugal. Meskipun berada di peringkat yang lebih di bawah dari negara-negara lain dalam hal ekonomi, Portugal memiliki kedamaian internal yang tinggi dan stabilitas politik yang juga sangat baik. Kemudian dari kelima negara adalah peringkat kelima adalah Singapura yang masuk dalam daerah ASEAN yang mungkin tetangga kita. Singapura terkenal dengan keamanan dan ketertiban yang tinggi, serta memiliki sistem
pemerintahan yang stabil dan efisien. Kami coba mengulik lagi dari beberapa kelebihan-kelebihan dari negara dari peringkat 5 tadi. Ada Islandia dalam peringkat pertama. Islandia sebenarnya terletak di Samudra Atlantik. Ini yang peringkat pertama dari kelima negara tadi. Dan Samudra Arktik di Eropa Utara. Negara ini dikenal dengan alamnya yang indah, termasuk gunung berapi, air terjun, dan pemandangan alam lainnya yang sangat spektakuler. Islandia juga dikenal dengan mata air panas alaminya yang digunakan untuk energi geotermal. Dalam konteks kedamaian, Islandia dikenal sebagai salah satu negara paling damai di dunia menurut berbagai indeks perdamaian global. Negara ini memiliki tingkat kejahatan yang rendah, sistem pendidikan dan kesehatan yang baik, serta pemerintahan yang stabil. Islandia juga dikenal sebagai salah satu negara dengan kesejahteraan gender yang tinggi di dunia. Secara politik, Islandia adalah sebuah republik demokratis dengan sistem parlementer. Reykjavik adalah ibu kotanya, merupakan salah satu ibu kota terkecil di dunia. Islandia juga memiliki ekonomi yang stabil, terutama didukung oleh sektor pariwisata, perikanan, dan energi. Sebenarnya Islandia tergabung dalam kelompok NATO atau North Atlantic Treaty Organization, organisasi pertahanan bersama. Tentunya NATO didirikan yang tahun 1449 yang merupakan aliansi militer terbesar di dunia, memiliki kebijakan luar negeri netral meskipun bukan anggota Uni Eropa. Islandia adalah bagian dari area ekonomi Eropa yang memberikan akses ke pasar Eropa tanpa menjadi anggota penuh Uni Eropa. Bahasa dan budayanya, Islandia bahasanya adalah bahasa Nordik. Budaya Islandia kaya dengan sastra, mitologi, seni, dan musik tradisional yang unik. Ya, iklimnya, namanya negara ini tidak terlalu dingin seperti yang mungkin dibayangkan banyak orang. Iklimnya relatif sejuk karena dipengaruhi oleh arus teluk yang membuat suhu lebih hangat daripada tempat-tempat lain di lintasan yang sama. Ekonomi sangat baik, seperti pengembangan energi geotermal, hidroelektrik yang membantu negara ini mencapai tingkat keberlanjutan energi yang tinggi. Ya, kehidupan budayanya memiliki tradisi sastra yang kuat dengan banyak penulis terkenal seperti Hallock Laxness, penerima hadiah Nobel Sastra pertama Islandia pada tahun 1955. Festival musik seperti Island Airwaves juga menjadi sorotan budaya tahunan. Nah, itulah beberapa gambaran negara Islandia sebagai negara peringkat pertama di dunia. Kemudian seperti yang saya sampaikan di awal tadi, peringkat kedua adalah Selandia Baru. Kami coba mengumpulkan data-datanya juga sebagai negara
kepulauan yang terdapat pada Pulau Utara dan Pulau Selatan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ini adalah Selandia Baru atau New Zealand. Negara ini terkenal dengan alamnya yang indah, termasuk pegunungan, danau, pantai, dan padang rumput hijau yang luas atau mungkin dikenal dengan savana. Kehidupan satwa liar juga memiliki kehidupan satwa liar yang unik, termasuk burung-burung endemik seperti burung kiwi, serta mamalia laut seperti anjing laut Selandia Baru. Negara ini juga terkenal dengan ekosistem laut yang kaya, yang membuat menjadi tempat yang populer bagi penyelam. Budaya Maori adalah bagian penting dari identitas Selandia Baru. Suku Maori memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk seni musik, tarian, dan mitologi tradisional yang unik. Ekonomi Selandia Baru didukung oleh sektor pertanian, pariwisata, teknologi informasi, dan manufaktur. Negara ini juga dikenal dengan kebijakan lingkungan yang progresif, termasuk dalam hal energi terbarukan dan pelestarian lingkungan. Politik pada pemerintahan adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Ratu Elizabeth II adalah kepala negara yang diwakili oleh seorang gubernur jenderal. Perdana Menteri memimpin pemerintahannya sehari-hari dan dipilih oleh parlemen. Nah, itulah sedikit gambaran dari Selandia Baru atau New Zealand pada peringkat kedua. Dan kita coba juga melangkah ke peringkat ketiga, yaitu Denmark. Denmark adalah negara Skandinavia yang terletak di bagian utara Eropa. Negara ini terdiri dari semenanjung Jutlandia dan beberapa pulau, termasuk pulau yang terbesar, Zeeland, di mana ibu kotanya adalah Copenhagen. Bentuk pemerintahan Denmark menganut monarki konstitusional dan sistem pemerintahan parlemen. Raja atau ratu adalah kepala negara, sementara Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Perdana Menteri biasanya berasal dari partai mayoritas atau koalisi mayoritas di parlemen. Denmark memiliki satu parlemen yang disebut Folketing. Folketing adalah lembaga legislatif unikameral yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan. Pembagian administratif terdiri dari 98 munisipalitas sebagai pemerintahan daerah. Kepulauan Aru, Faru, dan Greenland juga merupakan bagian dari kerajaan Denmark dengan anatomi pemerintahan sendiri. Keanggotaan Uni Eropa. Denmark menjadi anggota Uni Eropa sejak tahun 1973, meskipun belum bergabung dalam Eurozone. Dengan sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis, Denmark dikenal sebagai negara yang maju dan memiliki model kesejahteraan yang kuat. Sistem kesejahteraan dikenal sebagai sistem sosial yang kuat yang mencakup layanan kesehatan, pendidikan, dan secara luas atau universal, serta perlindungan sosial yang luas sebagai warganya.
Ekonomi Denmark didukung oleh sektor-sektor industri, manufaktur, pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Negara ini juga dikenal dengan inovasinya dalam bidang energi terbarukan dan teknologi hijau. Budaya ya, mereka memiliki budaya yang kaya, termasuk arsitekturnya, desainnya, sastra, dan seni yang terkenal. Tokoh-tokohnya seperti Hans Christian Andersen dan Arne Jacobsen berasal dari Denmark. Politik Denmark adalah politik yang monarki konstitusional tadi, seperti juga dalam Ratu Margaret II adalah kepala negara, tetapi peranannya bersifat seremonial. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan sehari-hari dan dipilih oleh parlemen. Denmark juga dikenal dengan tradisi demokrasi yang bebas pada kebebasan sipil yang kuat. Nah, secara global penduduknya menikmati tingkat kesejahteraan yang tinggi dengan akses yang baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Denmark juga dikenal sebagai pemimpin dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Negara ini aktif dalam mempromosikan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon, serta memiliki kebijakan lingkungan yang ketat untuk melindungi sumber daya alamnya. Kuliner juga berbagai variasi makanan tradisional seperti Wenborg. Nah, itulah Denmark yang merupakan Uni Eropa juga, meskipun negara ini memiliki beberapa pengecualian dari integrasi penuh dalam UE, seperti pengecualian terhadap mata uang euro. Denmark tetap aktif dalam isu-isu Uni Eropa dan berkontribusi pada pembangunan Uni Eropa. Nah, itulah sekelumit gambaran negara Denmark. Nah, kita melangkah pada peringkat keempat, yaitu negara Portugal, dan terletak di ujung barat daya Eropa, berbatasan dengan Spanyol, Spain, dan di sebelah timur, dan Samudra Atlantik di sebelah barat. Negara ini juga memiliki kepulauan Atlantik, yaitu Azores dan Madeira. Sejarah juga yang kaya, termasuk sebagai negara penjelajah pada abad ke-15 dan abad ke-16. Warisan budayanya mencakup seni, arsitektur, musik, dan tarian tradisional yang kaya dan beragam. Ekonomi Portugal didukung oleh sektor-sektor seperti pariwisata, pertanian, industri tekstil, dan teknologi informasi. Meskipun mengalami krisis ekonomi pada tahun 2010-an, Portugal telah memulihkan pertumbuhan ekonominya dengan berbagai reformasi. Dari segi kuliner atau masakannya, terkenal dengan hidangannya yang lezat seperti bacalhau, ikan atau ikan koi yang dikeringkan, sardinha atau sarden, pastel de nata atau kue telur, dan anggur Portugal.
Portugal juga memiliki alam yang indah termasuk pantai-pantai yang menakjubkan, pegunungan yang hijau dan lembah anggur yang subur. Algarve di selatan Portugal terkenal dengan pantainya yang indah. Dan pemerintahannya adalah republik dengan sistem parlemen. Presiden adalah kepala negara, sementara Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Portugal juga merupakan anggota Uni Eropa dan NATO, serta memiliki hubungan yang kuat dengan negara-negara dengan berbahasa Portugis. Ya, kebudayaan Portugal dalam bahasa Portugis dan negara ini memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk dalam sastra, musik, tarian, dan festival-festival tradisional lainnya. Ya, di samping pariwisata, Portugal merupakan tujuan wisata yang populer, terutama karena pantainya yang indah, arsitekturnya yang menarik, dan warisan sejarahnya yang kaya. Kota-kota seperti Lisbon, Porto, dan Faro menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Transportasi juga baik, termasuk jaringan kereta api dan jalan raya yang modern. Bandara udara atau terletak di Lisbon, Porto, dan Faro juga ada bandara yang sudah bertaraf internasional. Meskipun merupakan negara kecil, Portugal memiliki keberagaman geografis yang menakjubkan. Mulai dari pegunungan yang hijau hingga dataran rendah yang subur. Masalah kesehatan dan pendidikan, Portugal memiliki sistem kesehatan yang baik, dengan layanan kesehatan yang terjangkau bagi penduduk. Sistem pendidikan juga dianggap baik, dengan universitas-universitas terkemuka seperti Universitas Coimbra dan Universitas Lisbon. Kebijakan Portugal ya aktif dan melindungi lingkungan alamnya. Negara ini telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon. Portugal juga kaya akan budaya dan sejarah, serta merupakan salah satu destinasi wisata paling menarik di Eropa. Nah, yang terakhir, peringkat terakhir adalah negara atau tetangga kita, yaitu Singapura atau Singapura. Negara kepulauan yang terletak di ujung selatan semenanjung Malaya. Ya, inilah terletak di Asia Tenggara, adalah tetangga kita. Singapura terdiri dari pulau utama dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Bentuk pemerintahan menganut republik parlementer. Ini berarti negara ini memiliki kepala negara atau presiden dan kepala pemerintahan atau perdana menteri. Presiden Singapura memiliki jabatan seremonial dan keputusan kunci di negara ini semua diletakkan pada kekuasaannya terbatas dan lebih bersifat formalitas. Sedangkan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang sebenarnya. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri bertanggung jawab secara kolektif kepada parlemen. Dominasi People Action Party atau PAP yang sudah sejak 1959 politik Singapura didominasi oleh People Action Party atau PAP tadi.
partai yang memenangkan setiap pemilu dan menguasai pemerintahan. Sistem politik Singapura memiliki sistem politik yang menggabungkan elemen otoriter dan demokratis. Beberapa pengamat menganggap sebagai negara dengan satu partai. Kebebasan pers Singapura menduduki peringkat rendah dalam indeks kebebasan pers. Meskipun demikian, negara ini tetap maju dan efisien. Dengan sistem pemerintahan yang kuat dan kebijakan yang efisien, Singapura telah mencapai kemajuan yang luar biasa. Singapura yang kaya dari awalnya sebagai pelabuhan perdagangan hingga menjadi negara merdeka pada tahun 1965. Singapura telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir ini. Ekonomi Singapura dikenal sebagai salah satu pusat keuangan dan bisnis terkemuka di dunia. Negara ini memiliki ekonomi yang beragam dengan sektor-sektor seperti manufaktur, keuangan, pariwisata, dan teknologi informasi yang berkembang pesat. Budaya juga dimiliki Singapura beragam dengan pengaruh dari berbagai etnis Tionghoa, Melayu, India, dan Eropa. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Melayu, tetapi bahasa Inggris, Tionghoa, dan Tamil juga umum digunakan. Transportasi yang sangat baik, termasuk jaringan kereta bawah tanah yang luas, dan bus-bus yang efisien. Bandara internasional Changi di Singapura juga dianggap sebagai salah satu bandara terbaik di dunia. Dalam segi pendidikan ini sangat baik dengan universitas terkemuka seperti National University of Singapore atau NUS dan Nanyang Technology University atau NCU. Sistem kesehatan di Singapura juga dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Dalam lingkungan hidup yang memiliki reputasi sebagai salah satu kota terbersih di dunia dengan program pengelolaan sampah dan penghijauan yang efektif. Negara ini juga aktif dalam pengembangan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon. Singapura juga memiliki hal yang unik dengan budaya yang kaya, ekonomi yang kuat, dan sistem transportasi dan pendidikan yang baik. Budaya dengan bermacam-macam festival, makanan, dan tradisi. Negara ini memiliki 4 kelompok etnis, atau yang saya sudah sebutkan tadi bahwa Tionghoa, Melayu, India, dan Indonesia masing-masing membawa dan berkontribusi dalam budaya mereka sendiri. Kebijakan mungkin multikulturalisme. Singapura memiliki kebijakan multikulturalisme yang kuat dengan upaya untuk mendorong toleransi, pemahaman antar etnis. Ini mencerminkan dalam kebijakan bahasa resmi yang didukung keberagaman budaya. Teknologi dan inovasi telah menjadi pusat yang inovatif di Asia dengan berbagai perusahaan teknologi yang besar dan startup yang berkembang pesat di negara ini. Pemerintah Singapura juga aktif dalam mendorong inovasi dalam berbagai sektor. Di taman-taman dikenal di dalam kota karena upayanya dalam menciptakan taman kota yang hijau dan berkelanjutan. Taman-taman seperti Gardens by of the Bay
dan Singapura Botanic Garden menjadi contoh keberhasilan dalam memadukan pembangunan perkotaan dan alam. Pariwisata adalah tujuan wisata yang populer. Berbagai atraksi seperti Maria Bay Sands, Sentosa Islands, dan Universal Studio Singapura. Kota ini juga terkenal dengan kebersihan, keamanan, dan kualitas infrastrukturnya yang tinggi. Singapura terus berupaya untuk menjadi negara yang inovatif dan berkelanjutan, serta inklusif dengan fokus pada pembangunan manusia yang berkelanjutan dalam lingkungan. Keamanan Singapura terkenal dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang tinggi. Kriminalitas di negara ini relatif rendah, dan pemerintah Singapura mengambil langkah-langkah tegas untuk menjaga ketertiban masyarakat. Apalagi kebijakan imigrasi memiliki kebijakan yang ketat dengan fokus pada memastikan bahwa imigran yang datang ke negara ini memiliki keterampilan atau kontribusi yang diinginkan. Hal ini telah membantu Singapura dalam mengembangkan ekonominya. Masalah keuangan bisnis adalah satu pusat keuangan terkemuka di dunia. Dengan sektor keuangan yang berkembang pesat, negara ini juga menjadi tujuan bisnis yang populer dengan banyak perusahaan multinasional yang memiliki kantor di Singapura. Pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Proyek-proyek seperti penguatan transportasi umum, pembangunan perumahan, dan pengembangan wilayah industri terus dilakukan. Peran dalam diplomasi regional internasional, Singapura memainkan peran penting. Pertemuan dan konferensi tingkat tinggi negara-negara di luar untuk menarik investor. Negara ini juga aktif dalam berbagai inisiatif diplomasi untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama di tingkat global. Inilah negara-negara dengan tingkat stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan yang sangat baik di dunia, sehingga membawa kesejahteraan bagi rakyatnya dan tentu bangsanya. Maka semoga juga harapan kami, bangsa kita juga dapat menuju ke arah yang sama seperti negara-negara yang saya sebutkan tadi. Tingkat kesejahteraannya tentu dengan pembenahan demokrasi kita secara bertahap. Semoga bisa seperti negara-negara yang mempunyai tingkat kesejahteraan yang sudah baik dan sangat baik. Semoga kita juga mendapat gambaran agar kita juga ikut bisa berperan aktif untuk merubah dengan kerja keras menjadi bangsa yang bermartabat dan menuju kemajuan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Maka itulah harapan kami. Dan demikianlah juga harapan kami, semoga semua kita selalu berprasangka baik dan jernih. Itulah harapan kami. Dan saya akhiri, semoga kita semua memberikan masukan, komentar-komentar yang harus kita bangkitkan kepedulian
untuk bangsa dan negara kita. Untuk itu, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.